Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian Gereja Toraja, edisi Jumat 24 Juli 2020 bersama Gereja Toraja Jemaat Laheroi Telo Baru. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 138 ayat yang pertama. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Pembacaan kitab firman Tuhan pagi hari ini dari Kejadian pasal 29 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa di surga, di pagi hari ini Tuhan, kami menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Oleh karena Tuhan sudah memperkenankan kami boleh menikmati hidup anugerah Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami pagi hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan membuka akal pikiran kami, sehingga firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengarkan pagi hari ini Tuhan, boleh tertanam baik dalam hati kami masing-masing. Ampuni segala dosa kami Tuhan, berfirmanlah kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Tuhan. Amin. Kejadian pasal 29 ayat 1 hingga ayat 14. Demikian firman Tuhan. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar. Dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur, lalu kambing domba itu diberi minum. Kemudian kembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini?" Jawab mereka, "Kami ini dari Haran." Lagi katanya kepada mereka, "Kenalkah kamu Laban cucu Nahor?"
Jawab mereka, "Kami kenal." Selanjutnya katanya kepada mereka, "Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Selamat." Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan Rahel dengan kambing dombanya. Lalu kata Yakub, "Hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi." Tetapi jawab mereka, "Kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul. Barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur dan kami memberi minum kambing domba kami." Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia. Kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau sedara sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Sampai sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan yang datang menyapa kita pagi hari ini. Dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman-Nya, kita memahami dan kita aplikasikan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tema renungan kita pagi hari ini, sumur kehidupan. Lan basa Toraya, bubun katuoan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sumur dalam kehidupan orang Toraja pada zaman dahulu bukan sekedar sumber keperluan air, tetapi juga sebagai tempat menyembuhkan penyakit tertentu. Misalnya sarampah atau cacar. Dan oleh penganut agama suku, sebagai salah satu tempat ritual penyembahan atau makpakande deata. Yakub dalam perjalanan pelariannya dari kakaknya Esau yang hendak membunuhnya karena persoalan berkat kesulungan. Dia sampai di negeri Bani Timur, di sebuah sumur di padang. Sumur itu adalah pusat kehidupan bagi ternak. Sesungguhnya tidak ada yang kebetulan dalam perjalanan Yakub. Allah yang telah menjumpainya di Betel melalui mimpi telah berjanji akan menyertai dan melindungi Yakub kemanapun dia pergi. Di sumur itu Yakub dituntun Allah berjumpa dengan Rahel yang menggembalakan kambing domba ayahnya Laban. Di kemudian hari, Rahel menjadi istri yang dicintai Yakub
yang melahirkan Yusuf dan Benyamin bagi Yakub. Bahkan bukan hanya Rahel yang dicintainya, tetapi sang kakak, yakni Lea, pun menjadi istri yang melahirkan Yehuda yang adalah salah satu nenek moyang dalam silsilah kemanusiaan sejati Yesus Kristus. Sesungguhnya sumur kehidupan bukanlah sumur-sumur di dalam dunia ini, seperti tempat mengambil keperluan air, pekerjaan, atau jabatan. Ya, semua itu penting, tetapi hanya sementara dan terbatas. Sumur kehidupan dalam arti pusat kehidupan orang percaya adalah Yesus Kristus. Tubuhnya telah diberikannya menjadi makanan surgawi dan darahnya sebagai air hidup kekal. Yesus Kristus adalah sumur kehidupan yang di dalamnya kita memperoleh air kehidupan untuk selama-lamanya. Terpujilah Kristus atas firman-Nya. Amin. Mari kita bersama-sama meresponi firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini. Kita menyanyi dari Pelengkap Kidung Jemaat 126 ayat 1 dan 2. Hanyalah Yesus Juru Selamat. Hanyalah Yesus Juru Selamat, Dialah sumber hidup kekal. Layaklah Dia terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Tingginya langit tidak setinggi kasih Tuhanku kepadaku. Dalamnya laut tidak sedalam kasih Tuhanku kepadaku. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami di pagi hari ini. Tuhan sudah memperkenankan kami boleh membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan, Engkau berkati dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu itu Tuhan tetap bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Bahwa hanya Yesuslah juru selamat kami dalam setiap kehidupan kami. Kami sungguh terbatas Tuhan dalam memahami firman-Mu. Namun Roh Kudus Tuhan yang akan menyempurnakannya itu dalam setiap kehidupan kami.
Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk seluruh pergumulan anggota jemaat Tuhan, khususnya di Jemaat Laheroi Telo Baru. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga Ibu Herlina Rurah yang berduka cita oleh karena orang tua kekasih Engkau telah panggil di tengah-tengah keluarga mereka di Tanah Toraja. Biarlah Tuhan sumber penghiburan yang sejati untuk menghibur segenap keluarga, sanak saudara yang ditinggalkan. Biarlah mereka Tuhan dikuatkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergumulan yang dialami oleh saudara-saudara kami yang ada di Masamba oleh karena bencana alam. Tuhan, Engkau hadir di sana Tuhan. Engkau berkati setiap orang yang ada di sekitar kami, bahkan bangsa ini, untuk memberikan luluran tangan bagi mereka. Sehingga mereka Tuhan terus merasakan bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan mereka walaupun mengalami musibah. Berkati setiap keluarga mereka, anak-anak mereka, bahkan segenap keluarga yang ditinggalkan. Tuhan berkati, terus berikan kekuatan penghiburan bagi mereka, sehingga mereka terus kuat dalam menghadapi kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Berkati kami hari ini Tuhan, dalam kami beraktivitas, dalam kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah hari ini Tuhan, kami boleh jalani dengan penuh sukacita dan nama-Mu tetap dipuji dan dimuliakan. Ini doa kami Tuhan, doa ungkapan syukur kami, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Tuhan. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat.